Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saudara sebangsa dan setanah air. Saya baru-baru ini melihat di jejaring sosial ada ancaman dari Bapak Tito Karnavian. Sebagai Kapolri, beliau mengancam akan memecat anggotanya yang terbukti menerima suap saat perekrutan calon polisi baru. Ancaman yang sangat menegangkan ini, apakah akan benar-benar dilaksanakan atau sekedar pencitraan saja di hadapan masyarakat supaya beliau dapat pujian? Allah lah yang tahu segala-galanya. Tetapi jika saudara menyuap di saat ingin menjadi polisi, secara ekonomi tidak lama Anda juga bakal untung menjadi polisi. Kenapa? Pertama sekali, saudara setelah diterima akan dapat imbalan dari negara sebagai gaji. Yang kedua, berdasarkan pengalaman kami, polisi itu boleh amankan barang orang, tunggu orang itu menyerahkan uang. Kalau orang itu menyerahkan uang, jadikanlah dalam tanda kutip orang itu ATM. Kalau orang itu tidak mau, orang itu mengkritik, jadikan orang itu tersangka. Dan di dalam menjadikan orang itu tersangka, dalam pengertian yang saya tangkap pembicaraan saya dengan Pamina Mabes Polri, yang penting kasusnya P21. Begitu P21 selesailah urusan polisi. Apakah prosesnya itu dengan mengancam, apakah dengan membujuk, atau dengan cara apapun, silahkan. Itu pengertian yang saya tangkap. Nah, kalau kalian menyuap misalkan 200 juta menjadi polisi, tidak lama setelah kalian nanti jadi penyidik, uang itu juga bisa kembali lagi. Pengalaman kami ini, pengalaman pahit yang pernah kami alami, barang kami pernah diamankan 30 April tahun 2015. Tanggal 3 apa 4-nya adik saya telah menyerahkan uang sebanyak 15 juta. Dengan kesepakatan barang dikembalikan. Setelah uang diserahkan, barang tidak dikembalikan. Sebulannya lagi ada kabar lewat ponsel, barang boleh dibawa tapi dengan catatan tambah uang 10 juta lagi. Sudah 25 juta. Setelah uang dikirim, ditransfer, ternyata barang juga tidak boleh diambil. Alasannya macam-macam. Sebulannya lagi minta tambah 10 juta lagi. Dikirim juga, dibayar, dikasih lewat transfer, ternyata barang juga tidak boleh diambil. Bosan dengan hal seperti ini, saya sampaikan kritikan di ANEF, Humas Mabes Polri. Apa hasil dari kritikan saya ini? Dua di antara kami menjadi tersangka. Menjadi tersangka karena mengkritik itu. Dan itu pengakuan penyidik sendiri. Penyidik sendiri mengatakan kepada adik saya, sebenarnya kasus kamu udah selesai, tapi karena Chan itu lapor di Mabes, makanya jadi begini. Jadi adik saya menjadi tersangka. Itulah enaknya jadi polisi. Berapa lama batasnya mengamankan barang orang, berapa banyak uang harus diserahkan orang, tidak ada batasnya. Suka-suka. Coba saudara bayangkan kalau saudara jadi polisi. Enak kan mencari uang jadi polisi itu? Makanya jangan heran saudara, ada ibu Bayangkari punya tas mahal, punya perhiasan cantik, tidak punya usaha lain-lain, cuman gaji doang, suaminya jadi polisi. Mungkin uang tidak halal juga. Bisa jadi kan? Nah, kasus seperti ini tidak mungkin Bapak Tito Karnavian tidak tahu. Kasus kami ini tidak mungkin Bapak Tito Karnavian tidak tahu. Setiap kali kami kritik, kami dipanggil. Dipanggil, diperiksa. Kemudian kasusnya didiamin. Sampai sekarang saya tidak pernah menerima surat hasil penyelidikan Propam dari Mabes Polri.
Laporan kami tertulis, ada. Bukti kami berikan, ada. Tapi SP2 HP2 itu tidak ada kami terima sampai sekarang. Nah, jangan sampai saudara mengalami hal seperti kami. Diajak berbuat baik, diajak mengkritik supaya polisi lebih baik, tapi tidak ada perlindungan. Barang kami dari tahun 2015 yang didapatkan dengan cara mencicil, dengan cara menabung sedikit demi sedikit, dengan cara mengutang, diamankan sampai sekarang. Siapa yang susah? Kami yang susah, bukan Bapak Kapolri. Nah, jika kalian juga tidak mau menyuap karena pidato, terpengaruh pidato Bapak Kapolri, lalu nilai saudara baik dibilang buruk, nilai saudara cukup dibilang kurang, menjadi saudara tidak lulus, resikonya bukan Bapak Tito Karnavian, tetapi resikonya kalian. Dan kalau kalian tidak mau, sekalipun tidak lulus, bagus, kalian pahlawan di negara ini. Tapi jangan sampai kalian tidak siap menjadi pahlawan itu, karena mungkin kalian akan menjadi korban. Saya sampai bosan dipanggil, diperiksa. Saya bikin tulisan di belakang mobil saya, ampun Pak Polisi, uang kami habis. Itu mobil saya. Beberapa kali saya pernah diperiksa, ditanya polisi, kenapa tulisan ini? Saya terangkan, saya berikan bukti-buktinya. Lalu mereka mengangguk-angguk aja, diam aja. Sepertinya mereka sudah tahu kinerja kesatuan mereka. Diam aja. Itulah pengalaman yang pahit yang kami alami. Berbuat baik itu belum tentu dapat perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.